Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lela Nurjanah dengan NIM 205036053. Saya adalah mahasiswi dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Audio Jungle. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang case study dengan materi likuiditas bank syariah. Dengan judul DPK melambat, likuiditas bank tetap kokoh. Kita mulai dulu dari apa itu likuiditas. Jadi, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositnya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Akselerasi dana pihak ketiga atau DPK tertahan pada Oktober 2020 setelah 5 bulan berturut tumbuh positif. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat pada Oktober 2020 ada kontraksi 0,4% DPK bank dibandingkan bulan sebelumnya. Meski melambat, sejumlah bankir mengaku kondisi likuiditas masih sangat kokoh mengingat ekspansi juga dilakukan terbatas saat pandemi. Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Haru Kusmahardjo juga mengaku kondisi likuiditas perseroan kini masih sangat mencukupi untuk bekal ekspansi tahun depan. Sampai Oktober 2020, bank terbesar di tanah air ini pun tercatat telah menghimpun DPK senilai 1.049,161 triliun dengan pertumbuhan yang terkontraksi 1,27% dibandingkan September 2020. Sementara bagi debit kredit perseroan senilai 874,43 triliun juga tercatat negatif 0,40% dibandingkan September 2020. Dengan neraca likuiditas demikian, perseroan juga masih optimis tahun depan pertumbuhan kredit bisa mencapai 7-8%. Kemudian ada bank plat merah lainnya yaitu PT Bank Mandiri pun masih optimis meskipun 11-12 dengan BRI. DPK bank berlogo pita emas ini pada Oktober 2020 merosot 3,76% menjadi 860,159 triliun. Sedangkan kreditnya juga negatif 0,79% menjadi 745,220 triliun. Namun, kondisi likuiditas ini masih pada kondisi aman untuk mendukung rencana ekspansi tahun depan dengan LDR 85,6% pada Oktober 2020. Hal berbeda justru dicatat PT Bank Sentral Asia atau BCA yang masih mencatat pertumbuhan DPK yang positif 1,87% sampai Oktober 2020. Meskipun perseroan masih menahan ekspansi yang terbukti dari pertumbuhan kredit yang juga masih negatif 0,68%. Adapun sampai September 2020, likuiditas bank swasta terbesar di tanah air ini memang sangat longgar dengan LDR pada level 69,6%. Menurut saya, bagi pihak bank disarankan untuk lebih memperhatikan risiko kredit dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas kredit. Dari segi kuantitas kredit, pihak bank dapat mampu meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat karena kredit merupakan usaha pokok bagi perbankan. Sedangkan dari segi kualitas kredit, pihak bank harus dapat menekan resiko kredit dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit dan manajemen resiko yang dilakukan harus lebih disiplin agar dapat meminimalkan resiko kredit yang akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas. Sekian case study yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.